Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Pratama dengan NIM 122144156. Saya berasal dari program studi Teknik Informatika angkatan 2022. Jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan proposal akhir saya yang berjudul Pengembangan Sistem Pemesanan Makanan di Kantin Rumah Thai ITERA dengan metodologi Agile Development. Jadi latar belakang saya mengambil permasalahan ini karena sistem pemasaran yang ada di kantin rumah ITERA itu masih melakukan cara yang konvensional. Yang dimana cara ini terdapat beberapa kelemahan, termasuk proses yang masih memakan waktu cukup lama dan risiko kemasan motor atau bukti pembayaran. Dan tentunya kita harus membuat sebuah sistem pemesanan yang secara digital yang dimana dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pemesanan makanan itu sendiri. Dan ini saya sedang mengidentifikasi dua masalah. Yang pertama itu adalah proses pemesanan yang masih dilakukan secara konvensional. Yang kedua adalah penekanan pada sistem pembayaran yang dimana sistem pembayaran saat ini masih terdapat celah untuk melakukan penipuan oleh oknum tertentu. Kemudian untuk rumusan masalahnya itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu bagaimana menerapkan metode Agile untuk mengembangkan sistem pemesanan makanan di kantin rumah ITERA yang adaptif dan responsif. Ya, kemudian yang rumusan kedua itu adalah bagaimana hasil pengujian fungsionalitas sistem yang akan dikembangkan dengan menggunakan black box dan usability. Kemudian untuk tujuan penelitiannya itu terbagi menjadi dua, yaitu tujuan pertama adalah mengembangkan sistem pemesanan makanan untuk kantin rumah ITERA yang dapat beradaptasi dengan cepat dan memenuhi kebutuhan pengguna. Kemudian untuk tujuan yang kedua adalah dapat mengevaluasi kualitas dari sistem yang sudah dibangun dengan pengujian black box dan usability testing. Kemudian untuk korelasi antara identifikasi masalah, permasalahan masalah, dan tujuan penelitian sendiri terbagi menjadi dua alur. Yang pertama adalah alur masalah sistem pemesanan, yang kedua adalah alur masalah sistem pembayaran. Yang dimana ketiga ini memiliki korelasi yang sama, yaitu untuk mengembangkan sistem pemesanan yang dapat beradaptasi secara cepat dan memenuhi kebutuhan pengguna. Untuk objek penelitiannya itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah sistem pembayaran yang dapat menggunakan fitur payment gateway. Kemudian yang kedua adalah pengembangan sistem pemesanan makanan menjadi sistem digital dengan metodologi Agile. Kemudian untuk landasan teori itu sendiri terbagi menjadi 8. Yang pertama adalah landasan teori mengenai kantin rumah ITERA, kemudian lanjut dengan website, kemudian sistem informasi, kemudian software development life cycle atau SDLC, kemudian ada database, kemudian agile development dan payment gateway, dan yang terakhir adalah black box testing. Yang dimana secara keseluruhan membahas tentang pengertian dan deskripsi dari landasan teori itu sendiri. Kemudian untuk metode penelitiannya itu terbagi menjadi 4, yang dimana yang pertama adalah analisis kebutuhan. Yang dimana analisis kebutuhan ini saya akan pengumpulan datanya itu dengan menggunakan kuesioner. Nah kemudian nanti dari hasil kuesioner itu sendiri kita olah datanya, yang kemudian kita susun berdasarkan kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Kemudian yang kedua adalah desain sistem. Di desain sistem ini saya akan merancang sebuah diagram yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, dan ERT. Yang ketiga adalah perancangan flow atau desain tata muka yang mendapatkan konsep awal yang akan dikembangkan lebih lanjut. Kemudian yang terakhir adalah melakukan pengujian dan evaluasi menggunakan metode black box dan usability. Kemudian untuk pengumpulan data itu sendiri di sini terdapat 6 pertanyaan yang harus dijawab oleh responden, dan berdasarkan hasil kuesioner itu sendiri, saya berhasil mengumpulkan 45 responden mahasiswa yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Kemudian pada pemahaman setelah mendapatkan hasil kuesioner itu sendiri, kemudian kita olah datanya berdasarkan beberapa pertanyaan yang sudah diajukan tadi. Nah, di sini ada pertanyaan pertama mengenai kepuasan pengguna terhadap sistem pemesanan saat ini. Dan di sini dapat dilihat bahwa sekitar 62,2% menjawab puas,
17,8% menjawab tidak puas dan sangat puas. Kemudian sekitar 2,2% menjawab sangat tidak puas. Kemudian pada pertanyaan kedua itu membahas tentang apakah pengguna mengalami kendala dalam proses pemesanan makanan saat ini. Kemudian responnya menjawab setidaknya 60% menjawab tidak. Kemudian 40% menjawab pernah. Pada pertanyaan yang ketiga itu adalah mengenai apa saja kendala yang pernah dialami. Dan mayoritas kendala yang dialami oleh pengguna itu sendiri adalah proses antrian yang panjang dan proses pembayaran yang kurang efisien. Kemudian pada pertanyaan yang keempat itu adalah membahas tentang apakah setuju dalam pengembangan sistem pematangan berbasis aplikasi ini dapat memudahkan pengguna. Dan dari sini dapat dilihat bahwa sekitar 45,9% itu menjawab sangat setuju dan 46,7% menjawab setuju. Kemudian pada data yang kelima itu membahas tentang fitur apa yang diharapkan oleh pengguna dalam berbasis aplikasi ini. Dan responnya menjawab sebanyak 39 orang atau sekitar 8,7% menjawab fitur informasi menu makanan yang jelas. Dan di sini adalah pertanyaan terakhir mengenai jika ada fitur lain, fitur apa yang diharapkan oleh pengguna. Dan mayoritas pada memilih fitur rekomendasi makanan, proses metode pembayaran yang lebih efisien, serta estimasi waktu penyelesaian makanan yang dapat dilihat oleh pengguna. Kemudian di sini sudah terancang kebutuhan fungsional dan non-fungsional, yang dimana kebutuhan fungsional itu terdiri dari 17. Di antaranya dapat mahasiswa dan tenaga admin dapat melakukan login, kemudian dapat memperoleh informasi dari makanan, dan untuk memproses makanan itu sendiri hanya dilakukan oleh faktor tenant. Dan yang hanya melakukan pemesanan hanya dilakukan oleh aktor mahasiswa. Kemudian pada aktor admin itu hanya dapat melakukan pengembalian dana dan melakukan pemenuhan transaksi yang masuk dan keluar. Lalu di sini terdapat tabel penilaian kebutuhan non fungsional yang terdiri dari 7. Yang pertama ada availability, performance, scalability, security, usability, maintainability, dan reliability. Kemudian di sini ada terdapat diagram miskin yang dimana aktornya itu terdiri dari 3, yaitu aktor mahasiswa, aktor admin, dan aktor tenant. Dan aktor mahasiswa ini dapat melakukan proses pembayaran, memakai kupon, login, menambah pemesanan, dan melihat umur. Kemudian pada aktor admin itu hanya dapat mengelola pengguna dan mengelola transaksi. Kemudian aktor tenant dapat melakukan pengelolaan kupon dan pengelolaan pesanan serta pengelolaan umur. Kemudian di sini ada terdapat activity diagram yang dimana di sini adalah activity diagram ketika mahasiswa melakukan pemesanan pada sistem. Kemudian pada activity diagram yang kedua adalah mengenai aktivitas latihan yang mendapatkan orderan atau pesanan dari pengguna mahasiswa. Dan yang terakhir adalah activity diagram mengenai admin yang dapat menampilkan transaksi dan mengelola transaksi itu dalam bentuk laporan. Kemudian di sini ada desain video linkingnya, yang dimana pada desain yang pertama itu adalah desain ketika pengguna dapat minta daftar tenannya itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah daftar menunya, dan ketiga adalah ketika mahasiswa mengonfirmasi pesanan. Yang keempat adalah ketika pembayaran sudah proses. Kemudian ini untuk fidelity bagian tenant, dan di sini adalah bagian admin. Untuk pengujiannya itu sendiri terdiri dari 17, dan pengujian dan penelitian ini menggunakan black box testing untuk mengevaluasi fungsionalitas dan kinerja sistem secara keseluruhan. Jadi tujuan utama dari pengujian ini adalah memastikan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan pengguna dan dapat beroperasi sesuai harapan. Dan metode ini berfokus pada pengujian input dan output tanpa memperhatikan struktur internal pada program. Sekian presentasi proposal akhir saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.